Saudara penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terus menelusuri perkara kasus investasi bodong berkedok trading binary option atau binomo. Penyidik menduga pemilik aplikasi trading binomo berada di Indonesia meskipun servernya diduga berada di luar negeri. Bang, ini kalau di PTSK gimana nih Bang? Udah siap belum? Afiliator binomo Indra Kents memilih tutup mulut dan mengaku tidak mengetahui siapa pemilik binomo. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyebut, tersangka penipuan investasi aplikasi binomo Indra Kents terindikasi menutupi siapa pemilik platform yang merugikan masyarakat hingga 3,8 miliar rupiah tersebut. Penyidik meyakini bahwa Indra Kents memiliki keterkaitan dengan orang di balik aplikasi tersebut dan mengenal siapa pemilik platform, tapi ditutupi olehnya. Polisi menyebut tengah memburu pemilik aplikasi binomo yang diduga berada di Indonesia. Meski demikian, polisi belum mengungkapkan secara detail identitasnya. Kami duga ada di Indonesia. Pemilik ada di Indonesia. Kami masih dalami, ya. Kami mencoba melalui payment gateway-nya karena sudah kita datakan bahwa ada pelaku lain di luar Indra Kents. Indra Kents dan YouTuber asal Bandung Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan dugaan penipuan melalui trading online, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana pencucian uang. Keduanya kerap memamerkan harta kekayaan di media sosial menggunakan uang para korban afiliator binary option melalui aplikasi Binomo dan Quotek. Jadi, apa itu binary option? Binary option merupakan instrumen trading online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang diperdagangkan, umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas. Trader juga harus mempertaruhkan sebagian modal untuk mendapatkan keuntungan. Indra Kents dan Doni Salmanan diperiksa dan menjadi tersangka berkat aduan para korbannya. Ketua Koordinator Korban Binary Option Maru Nazara berharap negara bisa hadir menyelamatkan nasib korban yang telah merugi. Maru yang juga sebagai korban mengaku telah menyelidiki aplikasi trading tersebut setelah menemui kejanggalan. Maru juga berharap negara bisa mengusut tuntas kasus investasi ilegal seperti ini. Kami mulai menemukan bahwa yang digunakan oleh afiliator ini bukanlah saldo real, melainkan saldo demo atau saldo palsu, ya seperti itu. Apa yang dia miliki, dia pinjam utang. Nah ini kan rakus ini afiliator ini ya, ini sangat sadis sekali ya. Dan harapan kami supaya hak korban dikembalikan, ya seperti itu harapan kami, ya. Dan berikutnya adalah harapan kami yang kedua adalah binary option ini harus berhenti di Indonesia. Menanggapi nasib korban, pengamat hukum pidana pencucian uang Yanti Garnasi menyebut pengembalian hak korban tindak pidana pencucian uang dijamin oleh negara. Korban juga dinilai berhak menerima aset sitaan hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang, yakni dengan mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana kembali dilanjutkan untuk menjamin para korban. Harusnya memang ada bagian dari negara ini yang memang mengatur mengamankan ini. Bagaimana cyber patrolinya, ya, bagaimana OJK-nya, bagaimana mudahnya orang menawarkan produk-produk yang nggak ada produknya kan gitu ya, sebelum ada online menawarkan langsung dilaporkan kan gitu. Nah, kalau dia online harusnya juga ada polisi online gitu. Ini ya saya kesempatan ya untuk karena mereka meminta hasil kejahatan kan ya ini ya, mereka meminta recovery-nya kan, recovery uang-uang mereka sudah dibayarkan, maka tolonglah sesegera mungkin bikin undang-undang aset recovery. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengimbau para korban investasi bodong agar membentuk paguyuban untuk mempermudah pengajuan ganti rugi. Nantinya, paguyuban korban investasi ilegal juga bisa mengajukan pengembalian kerugian ke pengadilan supaya aset sitaan tak diserahkan ke negara. Namun, modal para korban kemungkinan sulit kembali 100%. Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, dana yang sudah disetor korban biasanya sudah digunakan untuk banyak aktivitas oleh produk investasi, untuk bonus ataupun promosi menarik korban lain. Ya, dari berbagai kasus investasi ilegal, memang tidak pernah ada pengembalian kerugian 100%. Karena uangnya sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, bonus-bonus, pembelian aset-aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang ditawarkan. Nah, sehingga memang jumlah kewajibannya itu jauh lebih tinggi dari jumlah asetnya. Jadi ini yang membuat memang kerugian itu tidak bisa dikembalikan 100%.
Dengan banyak terungkapnya investasi ilegal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini telah membekukan 121 rekening investasi ilegal dengan nilai transaksi mencapai 353 miliar rupiah. Selain memblokir dan menghentikan transaksi yang diduga terkait aktivitas investasi ilegal, PPATK juga melihat adanya aktivitas pembelian barang-barang mewah yang dilakukan terduga pelaku tindak pidana investasi ilegal. PPATK kini tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam upaya pencucian uang pelaku penipuan berkedok investasi ilegal. Jumlah transaksi, nah ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, jumlah transaksi yang terkait dengan investasi ilegal dari pihak-pihak yang terkait dengan Sunmode Alkes, Forex, Fireblast, Evotrade, afiliator dan segala macam tadi itu 8 triliun 267 miliar rupiah ya lebih gitu ya. Dalam kasus penipuan berkedok trading online ini, pemerintah mestinya waspada. Pencegahan di jalur online semestinya dilakukan agar tak menjerat dan merugikan masyarakat. Sementara iming-iming keuntungan tinggi lewat investasi juga harus diwaspadai masyarakat. Pelajari dulu detail tawaran, masuk akal atau tidak. Literasi keuangan dan investasi juga diperlukan agar masyarakat tak terjerat penipuan dan kehilangan harta. Tim Liputan Kompas TV.